pertama berani memulai usaha dari kecil menjadi besar. Nah, bersama narasumber kita itu pemilik dari Ampera Udadenai. Silakan Bapak kenalkan diri dulu Pak pada teman-teman kita. Saya Rizal, saya pemilik Ampera Udadenai di Jalan Raya Ngato. Malam ini kita mau diskusi nih Pak mengenai usaha Ampera yang sudah Bapak jalankan. Kira-kira sudah berapa lama ya Pak Ampera Udadenai ini Bapak jalankan? Kalau untuk daerah Ujung Batu, saya mulai berusaha dari tahun 2012 bulan April. Berarti lebih kurang udah 9 tahun lah. Jalan 9 tahun. Sebelum buka usaha Ampera ini ada tidak Pak? Bapak mau usaha lain untuk itu Ampera maupun Mama? Awal-awalnya dulu saya juga pernah buka rumah pernah bekerja di rumah makan juga. Tapi lantaran belum punya modal sendiri, saya coba untuk usaha kecil-kecilan dulu di Pekanbaru gitu kan. Berarti sebelum buka usaha Ampera ini Bapak sudah terjun di dunia usaha tapi masih belum di dunia rumah makan ya? Nah ya, sebelum buka sendiri lagi kan. Nah, setelah berjalan 9 tahun Pak, saya mau tanya nih, kenapa Bapak akhirnya memilih untuk membuka Ampera ya? Kenapa tidak melanjutkan usaha kecil-kecilan yang sebelumnya Bapak menjalankan itu? Saya melihat gini, kalau dari usaha kecil-kecilan saya dulu dan saya bandingkan dengan kayak Ampera, itu prospeknya lebih besar lah keuntungannya di Ampera ini daripada usaha kecil-kecilan saya dulu gitu. Salah satu pendapatan harian lah gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan yang mendorong saya untuk buka Ampera. Nah, berarti karena melihat prospek yang sudah cukup besar makanya Bapak memutuskan untuk memakan Ampera. Nah, dari segi produksinya ini Pak, untuk produksi lauk pauknya itu Bapak itu membuatnya itu kapan itu Pak? Apakah malam sebelum jualan atau kapan itu? Saya produksinya mulai dari pagi. Dari pagi rutinitasnya lah gitu kan. Rutinitasnya pagi belajar dulu pasar. Pulang dari pasar baru dirancang semuanya kayak bumbu-bumbu, kayak anggota-anggota disuruh cuci ikan apa semacam. Nah, kalian masak gitu kan. Jadi penguapannya dari pagi. Oh, berarti produksi lauk pauknya pagi berarti Pagi. supaya lebih fresh. Fresh gitu kan. Nah, Baik. Ini untuk proses pembuatan lauk pauknya sendiri itu Pak Safrizal, apakah itu Bapak terjun langsung itu pembuatan lauk pauknya atau sudah mempercayai karyawan membuat lauk pauknya? kalau di tempat saya sekarang, saya yang terjun langsung. Mulai dari belajar ke pasar, masak, sampai saya ikut jualan, menjualnya. Nah, sampai saya tutup, saya terjun langsung. Masih dari awal buka pembuatan lauk pauk dan sampai tutup Bapak terjun langsung. Terjun langsung saya. Istilahnya berarti untuk bisa sekarang mengontrol. Nah, itu cepatnya. Nah, dari yang saya tahu nih Pak, seperti di Ujung Batu nih Bapak tuh memiliki beberapa cabang ya. Saya dua atau tiga ya. Iya, benar. Nah, bagaimana nih Bapak ini bisa menentukan kelayakan membuka suatu cabang baru nih? Hingga memutuskan untuk, nah di sini tempatnya cocok nih untuk buka cabang baru ataupun tidak? Kalau saya mau buka cabang, otomatis ada dua prospek yang saya apakan dulu. Mau saya benar-benarkan dulu gitu. Pertama, siapa yang mau mengelola. Yang kedua baru lokasi. Nah, kalau siapa yang mengelola kan otomatis kalau kita buka cabang kan ada yang mengelola. Tidak mungkin kita sendiri yang mau mengelola. Nah, di si pengelola contohnya karyawan saya mau saya jadikan pengelola. Nah, itu saya kadar dulu. Mulai dari nol, dari masa, dari belanja apa semacam. Nah, kalau seandainya udah saya bisa rasa untuk bisa dilepas, saya lepas. Nah, yang kedua baru saya tengok dulu lokasinya. Oh, lokasinya ini meyakinkan atau bisa, wah ini prospek kedepannya bagus. Nah, baru saya berani untuk membuka cabang. Berarti dua kelas metode itu ya istilahnya yang menentukan layak atau tidak membuka cabang baru. Kalau saya gitu. Oke. Nah, untuk nih secara aspek hukum Pak ya, nah, seperti kita tahu kan rumah makan Ampera ya mungkin Pak ya.
sebagai tahu kita belum apa tuh, belum tidak atau tidak diperlukannya izin ataupun apa ya, sudah siup yang diperlukan. Nah, pandangan Bapak atau pendapat Bapak bagaimana? Apakah Bapak rasa perlu tidak itu secara hukum izin ataupun siup itu untuk ampera ataupun rumah makan dan sebagainya? Kalau menurut saya, pandangan saya kan, kalau untuk kelas ampera otomatis kan kelasnya menengah ke bawah. Ya, betul. Nah, tapi kalau untuk rumah makan dan resto itu biasanya itu wajib untuk memiliki izin siupnya gitu kan. Tapi kalau untuk ampera, saya rasa untuk saat ini kan, tidak diperlukan gitu. Soalnya kan menengah ke bawah, kayak itu juga konsumennya gitu. Tapi kalau memang itu diharuskan ada undang-undangnya untuk mewajibkan kita pakai siup, mau tak mau kita kan ikutin undang-undang. Nah, itulah kalau warga negara yang baik gitu. Ya, mengikuti peraturan yang ada. Saya sendiri pun siap untuk mengurus izinnya gitu. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman, kalau menurut Bapak Safrizal nih, untuk aspek secara hukum itu izin yang diperlukan itu apa ya? Seperti ampera dan rumah makan atau resto itu berbeda. Kalau seperti ampera kan katanya masih belum perlu lah mengurus izin ataupun siup. Akan tetapi kalau memang sudah diwajibkan, nah Bapak Safrizal ini bakalan mengurus itu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, itu menyentuh ranah sosial dan ekonomi. Menurut Bapak nih, rumah ampera yang Bapak buat ini berpengaruh tidak terhadap sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar? Kalau menurut saya sangat-sangat pengaruh. Contoh, kalau seandainya ampera saya ini alhamdulillah agak ramai, pertama tentu saya akan membutuhkan tenaga kerja. Nah, dari tenaga kerja itu otomatis kita akan membuka peluang lowongan kerja kan gitu. Jadi setidak-tidaknya kita udah bisa membantu masyarakat sekitar kita. Ya, jadi kalau saya membutuhkan karyawan atau anggota lain, otomatis kan kita lihat dulu tetangga-tetangga kita ada nganggur apa enggak. Orang terdekat dulu kan gitu. Otomatis kita di mana kita lokasi kita itu udah terbantu gitu masyarakat sekitar kita. Nah, otomatis juga mengangkat ekonomi yang sebelumnya menganggur dapat penghasilan. Nah, dapat penghasilan dia kan. Nah, dari segi finansialnya nih Pak, kira-kira berapa dana ataupun biaya yang Bapak butuhkan ya untuk membuka usaha ampera ini Pak? Dalam dari nol lah, istilahnya dari awal kita membuka itu kira-kira butuh dana berapa? Ini pengalaman saya gitu kan. Kalau saya mau buka salah satu ampera, pertama dulu untuk mengkalkulasikan biayanya gitu kan, itu tergantung ke kontrakan. Kalau kita masih kontrak, contoh kontrakannya itu 10 juta 1 tahun. Nah, dalam 1 juta 10 juta 1 tahun ditambah dengan biaya peralatan sampai kita hari H untuk jualan, itu kalau menurut saya lebih kurang 35 sampai 40 dimakan 40 juta. Berarti anggaran sekitar 35 sampai 40 juta itu udah bisa membuka usaha ampera loh. Sampai ampera mulai dari nol gitu. Dari nol ya, sewa tempat masuk ke peralatan. Ya. Oke. Nah, ini kan selain kita juga diskusi mengenai usaha ampera Bapak nih Pak, kami juga nih sebenarnya ada ide usaha yang diusulkan dari pihak kampus, katanya kan disuruh membuka usaha. Nah, usaha yang kami mau jalankan ini berupa keripik terong gitu Pak. Kira-kira ada saran atau masukan gitu Pak terhadap ide bisnis yang kami mau jalankan ini Pak, berupa keripik terong gitu. Nah, ini yang paling saya suka dari anak-anak muda sekarang ini. Zaman milenial ini yang paling saya suka. Kenapa gitu kan? Bahkan muda-muda udah bisa untuk berusaha kan gitu. Nah, itu yang paling saya suka itu kan. Jadi kalau masalah untuk keripik terong. Nah, kalau keripik terong untuk di pasaran kan masih belum begitu familiar lah gitu kan. Tapi namanya kita berusaha, kita harus yakin dulu. Nah, itu yang menurut saya kalau untuk usaha yang sekarang ini kan. Nah, pertama kita otomatis kita kan kecil-kecilan dulu. Contoh kayak adek bikin keripik terong. Nah, bikin sedikit dulu, coba taruh di kedai-kedai. Nah, kita lihat dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau untuk masalah makanan kan kuliner jatuhnya ya. Kalau saya menilai itu selama 3 bulan itu kita mencari apanya dulu.
kedatarannya dulu gimana omset kita. Nah, berkembang apa enggak? Nah, kalau seandainya berkembang baru kita bisa meningkatkan kualitas kita. Contoh, dari kedai-kedai kita taruh ke swalayan. Nah, udah nyampe di swalayan nanti itu otomatis kualitas kita lebih tinggi daripada yang di kedai. Salah satu contoh dari kemasannya, dari kemasan, dari kualitas makanan kita. Nah, habis itu kalau dari swalayan kita harus mengurus BPOM-nya gitu kan, izinnya gitu. Nah, jadi harus kita coba dulu yang kecil-kecil dulu. Kalau seandainya langsung besar nanti ya, nah nggak mungkin kan. Nah, makanya kita merangkak dulu dari yang kecil gitu. Berarti untuk ide bisnis yang kami jalankan ini dapat saran nih teman-teman ya. Dimulai dari yang kecil dulu, misalnya dititipkan di warung ataupun kedai-kedai terdekat. Nanti jika prospeknya sudah bagus, nah yang seperti yang dikatakan Mbak Syafrizal tadi, dicoba untuk masuk ke swalayan dengan meningkatkan misalnya kualitas mutunya, baik itu ketahanan produknya maupun dengan packagingnya atau kemasannya, sehingga mungkin bisa mendapatkan nilai jual yang lebih. Mengenai strategi pemasaran Ampera Bapak ini seperti apa nih waktu awal-awal buka, strategi pemasaran Bapak ke masyarakat itu seperti apa? Kalau masalah strategi mungkin tak jauh-jauh beda dengan yang lain. Kalau strategi saya dulu waktu pertama buka itu saya mempromokan kalau saya ini buka di sini. Nah, di ini contoh harga normal saya 10.000, saya promokan dulu 8.000. Nah, yang pertama itu saya jual rasa dulu. Jual rasa dulu. Jadi kalau seandainya cocok rasa saya dengan lidah konsumen saya, otomatis konsumen akan balik. Nah, itu cara saya untuk mencari langganan dulu. Nah, berarti untuk ide bisnis terung kami Pak ya, berarti bisa lah mengikuti dari strategi pemasaran Ampera Udadena ini berarti Pak ya? Bisa, kayak keripik terong lah contoh kan. Kita contoh ini sekarang kita modalin dulu, contoh 500.000. Nah, kan sudah disiapkan semua, bisa dipromokan dengan cara entah itu digratiskan, entah itu di diskon 50%, masuk kita ke pasar-pasar. Nah, sekarang kan kayak keripik terong ini kan kalau dari orang kita loh, contoh kayak di Ujung Batu ini lah, kan masih terasa asing. Iya, betul. Nah, kita jual rasa dulu. Oh, berarti kita mencari rasa konsumen dulu. Nah, untuk mengasih tahu kita kalau ada keripik terong ini bisa dijadikan keripik. Selama ini kan masyarakat Ujung Batu ini tahunya terong ini untuk disambal dan digulai di sayur gitu aja. Betul. Nah, orang kan pasti berpatokan terong ini gampang layu. Tapi dengan adik-adik ini bisa untuk dijadikan keripik, itu kan suatu usaha peluang bagus gitu. Pasakan dipromokan itu kalau menurut saya. Berarti jam awal-awal kita untuk mempromosikan atau strategi pemasaran itu untuk mencari rasa dari konsumen dulu. Nah, jadi kita jual rasa dulu. Nah, kalau seandainya rasa kita udah cocok dengan lidah konsumen, dengan masyarakat, otomatis masyarakat itu akan cari kita lagi. Nah, bukan kita mencari langganan lagi, langganan yang mencari kita. Nah, itu kalau prinsip saya gitu. Strategi saya gitu. Strategi pemasaran saya. Mungkin diskusi dari kelompok kami, kelompok 3 itu mengenai usaha Ampera rumah makan Pak Syafrizal mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Mungkin ada lebih dan kurang juga kami mohon maaf, dan di sini kenapa saya sendiri yang wawancara, karena teman-teman yang lain juga ada yang untuk mencatat keterangan dari Bapak Syafrizal dan juga ada yang lagi merekam gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.